البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya saya memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada istrinya, kepada suaminya, kepada suaminya. Tayyib, hadis ini yang betul adalah sahih li ghairih. Ada beberapa penyakit, tetapi kalau dikumpulkan seluruh sanad-sanadnya dan penguat-penguatnya, kesimpulannya bukan hanya hasan li ghairih tapi sahih li ghairih. Kalau yang riwayat Tirmidzi sendiri dia ada kelemahan sedikit, tapi penguatnya banyak. Dan kesimpulannya adalah sahih li ghairih, yaitu Rasulullah SAW datang, polanya di sini adalah pola mubalaghah untuk menunjukkan tentang tauhid, yaitu untuk memurnikan tauhid. Tidak boleh kita itu sujud kepada selain Allah. Maka di antara faedah dari hadis ini adalah larangan untuk sujud kepada selain Allah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, walaupun sedemikian banyak manfaat mereka. Tetapi sujudlah kepada yang menciptakan mereka berdua. Kalau memang kalian itu hanya kepada Allah beribadah. Kalau kalian sujud kepada yang lain, berarti kalian telah berbuat syirik dalam ibadah. Tayyib, makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya as-sujud adalah min abrazi alamati al-ibadah. Termasuk alamat ibadah yang paling besar adalah sujud. Sebagai bentuk perundukan, menundukkan diri kepada Allah. Karena yang namanya ibadah, abada ya'budu adalah tadzallala, menghinakan diri. Nah, sujud adalah kita meletakkan anggota badan yang paling mulia sampai sampai sejajar dengan kaki kita, menempel dengan tanah. Sebagaimana kata Nawawi, ini adalah betul-betul alamat yang paling jelas sebagai bentuk penghinaan diri pada Allah. Dengan cara sujud, maka tidak boleh diberikan kepada yang lain. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali kecuali iblis. Telah terbentuk ittifaq di kalangan ulama sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir dan lain-lain. Di sini adalah sujudnya adalah sujudu al-ihtiram, yaitu sujud penghormatan, wa sujudut tahiyah. Karena syariat ini datangnya adalah di zaman Nabi Muhammad, yaitu syariat dilarangnya sujud kepada yang lain. Adapun di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman awal masih boleh sujud tahiyat. Tayyib. Demikian pula syariat pembolehan sujud sebagai bentuk tahiyat itu ada sampai di zaman Bani Israel. Makanya ketika ayah Nabi Yusuf sudah datang dan juga ibunya datang, demikian pula seluruh saudara-saudaranya datang, maka mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Dan beliau mengangkat ayah dan ibunya itu di atas arsy beliau, di atas yaitu semacam singgasana beliau, atau arsy adalah katil kemuliaan seorang penguasa. Lalu mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf, yaitu sujudnya adalah sujud tahiyat. Dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya itu adalah tahiyatu mangkan atau belakum, penghormatan orang sebelum kalian. Kemudian Allah Ta'ala mengganti untuk umat ini dengan dengan tahiyatus salam, assalamualaikum dan seterusnya itu. Dan dua-duanya ada di zaman Nabi Adam. Disuruh untuk tahiyat berupa salam. Tapi kemudian yang disisakan untuk umat ini adalah tahiyat berupa berupa salam saja. Adapun yang sujud tidak disyariatkan. Baik. Sujud tahiyat itu ada dijelaskan. Nah, itu dijelaskan sebagian para ulama. Tapi ini perlu dalil. Betulkah waktu itu sujudnya adalah berupa mengangguk kepala? Yang lain mengatakan berupa rukuk dan lain-lain. Dan kita tidak punya dalil yang pasti tentang bentuk sujudnya para malaikat waktu itu bagaimana. Wallahu a'lam. Disebutkan di dalam dalam tafsir. Sebagian mengatakan polanya begini. Tujuan mereka adalah untuk mensucikan Allah daripada adanya sujud kepada selainnya. Cuma kita perlu dalil bentuk sujudnya mereka seperti apa.
Baik. Dari sini kita mendapatkan faedah tidak boleh sujud kepada selain Allah Ta'ala. Dan bahwasanya sujud-sujud zaman dulu itu sudah dimansuh dengan apa? Dengan tahiyat zaman sekarang, yaitu berupa taslim saja, assalamualaikum dan seterusnya. Baik, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang besarnya hak suami terhadap istri. Sampai-sampai seandainya Rasulullah dibolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud pada orang lain, niscaya apa? Istri diperintahkan sujud kepada suaminya, tapi ini tidak disyariatkan. Baik. Makanya ini adalah polanya lau, menunjukkan apa? Ini adalah imtina, yaitu tidak terjadi. Tetapi apa? Tetapi makna yang diinginkan ada, yaitu apa? Penghormatan istri kepada suami, menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istri. Sebagaimana kewajiban dia sangat besar dan tanggung jawabnya sangat berat di sisi Allah, maka hak dia juga besar terhadap apa? Terhadap istrinya itu. Baik. Kemudian untuk syarah-syarah yang lain yang disebutkan di dalam syarah hadis ini, intinya hampir sama dalam syarah-syarah yang sebelumnya, masalah apa? Beberapa hak suami terhadap istri dan seterusnya. Tapi intinya adalah seperti yang disebutkan tadi, yaitu apa? Besarnya hak suami terhadap istri secara apa? Secara global. Tapi tidak menyebabkan seorang istri itu sampai apa? Sampai dia terlalu mengagungkan suaminya, sampai apa? Disembah, sampai sujud dan seterusnya, seperti di zaman jahiliyah dan seterusnya. Tidak perlu sampai tingkat seperti itu. Ilahuna wallahu a'lam. Bukan sujud wajib mengenai hidung. Nah, itu kalau apa? Sujud ibadah, yaitu sujud di dalam bentuk ibadah memang seperti apa? Di dalam hadis Al-Abbas dan lain-lain, hadis Ibnu Abbas dan juga Al-Abbas dan Ibnu Abbas kalau tidak salah seperti itu. Apa itu? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas apa? 7 tulang. Yaitu apa? Jabahah, yaitu jahi atau kening itu ya. Dan Rasulullah langsung mengisyaratkan kepada hidung, menunjukkan ini satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-kafan, yaitu 2 telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Rukbatan. Nah, kita sudah dapat 5, yaitu apa? 2 lutut. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 adalah apa? Adalah ar-rijlain, al-qadaman. Tapi yang qadaman maksudnya adalah apa? Tentunya jari-jari itu. Apa? Atraful qadamain. Tayyib, dalam lafaz lain aqdaman. Ini qadamain. Nah. Tayyib, apakah diharuskan untuk langsung menempel ke tanah? Tidak. Sebagaimana apa? Lutut kita tidak harus langsung menempel ke tanah. Ditutup oleh apa? Kain kita dan sebagainya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.